Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan membahas tentang perkembangan hukum Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan serta bagaimana warisannya masih relevan hingga saat ini. Pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab melalui mekanisme al-Shura, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat terkemuka untuk memilih pemimpin umat Islam. Dalam historiografi Islam klasik, Utsman bin Affan termasuk ke golongan as-sabiq al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Hal ini menunjukkan legitimasi moral dan kepercayaan yang kuat karena beliau merupakan salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Masa pemerintahan Utsman bin Affan umumnya dibagi menjadi dua fase utama. Yang pertama adalah fase stabilitas dan ekspansi. Pada masa ini, kondisi politik lebih relatif stabil. Yang kedua adalah fase disintegrasi politik atau fitnah kubra. Pada periode akhir pemerintahannya, mulai muncul berbagai ketidakpuasan politik yang memicu konflik internal di kalangan umat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, masa Utsman tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama syariah, disertai instrumen metodologis dari usul fikih. Pencapaian paling signifikan adalah kodifikasi Mushaf Utsmani, yaitu standarisasi teks Al-Quran. Langkah ini memiliki implikasi besar secara hukum, karena yang pertama, menjamin keseragaman sumber hukum primer, lalu kedua, menghindari khilaf al-qiraat atau perbedaan bacaan, dan ketiga, meneguhkan otoritas teks dalam sistem hukum Islam. Dalam kajian akademik, ini sering disebut sebagai standarisasi otoritatif teks normatif Islam. Selain itu, Utsman juga menerapkan ijtihad, yaitu upaya intelektual dalam menetapkan hukum ketika tidak ada dalil yang secara jelas atau secara langsung dalam nas. Nah, pendekatan yang digunakan itu mencerminkan konsep maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara langsung dan juga tidak secara jelas diatur di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam usul fikih, maslahah mursalah itu dipahami sebagai upaya menarik kemanfaatan dan juga menolak kemudorotan demi kepentingan umat. Contohnya itu adalah kebijakan standarisasi mushaf dan juga kebijakan administratif lainnya. Hal ini juga tentunya menunjukkan bahwa sejak masa sahabat, hukum Islam itu bersifat yang pertama dinamis, yang kedua kontekstual dan juga responsif terhadap perubahan sosial. Kemudian dalam urusan administrasi, peradilan, dan ekonomi, terutama dalam aspek kelembagaan, Utsman memperkuat struktur negara melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan pengangkatan qadi atau hakim di wilayah provinsi. Kedua, dengan penguatan institusi Baitul Mal sebagai lembaga fiskal negara. Yang ketiga adalah dengan distribusi zakat dan fai secara sistematis. Dalam kajian hukum publik Islam atau siyasah syar'iyah, langkah ini menunjukkan perkembangan dari sistem sederhana menuju proto-birokrasi negara Islam. Selain itu, kebijakan ekonomi Utsman juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Dari sisi peradaban, masa Utsman sendiri ditandai dengan ekspansi besar ke wilayah Armenia, Afrika Selatan, dan juga Asia Tengah. Yang paling signifikan adalah pembentukan kekuatan maritim Islam yang menunjukkan transformasi dari kekuatan darat menjadi kekuatan geopolitik. Pada masa ini juga terjadi pembangunan infrastruktur seperti perluasan Masjid Nabawi, sistem air publik, dan juga jaringan jalan yang diperluas yang menunjukkan bahwa peradaban Islam pada masa ini mulai mengarah pada state building. Di Indonesia, hukum Islam sudah hadir sejak masa kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Banten, dan Mataram. Islam dijadikan agama resmi dan hukum Islam diterapkan sebagai hukum kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, awalnya hukum Islam masih diakui, terutama dalam bidang perkawinan dan warisan. Bahkan, pengadilan agama pun diresmikan. Namun, menjelang akhir abad ke-19, posisi hukum Islam mulai dilemahkan. Belanda lebih memprioritaskan hukum adat dan hukum barat agar umat Islam tidak terlalu kuat secara politik dan sosial. Jadi, penerapan hukum Islam mengalami pasang surut sesuai dengan konteks kekuasaannya. Meskipun masa Utsman berakhir dengan konflik, warisannya tetap menjadi fondasi penting hingga saat ini. Seperti contohnya Mushaf Utsmani yang masih menjadi standar global Al-Quran dan konsep ijtihad serta maslahah mursalah yang terus digunakan dalam hukum Islam kontemporer, seperti dalam ekonomi syariah, hukum tata negara Islam, dan juga fatwa modern lainnya. Bahkan, para ulama modern menggunakan maslahah untuk merespons isu-isu baru dalam negara dan masyarakat. Selanjutnya, sistem administrasi seperti peradilan atau qadi dan juga keuangan negara atau Baitul Mal menjadi cikal bakal institusi hukum dan pemerintahan dalam tradisi Islam klasik hingga modern.